خلاق طه من نور فيه ترام فيه ترام. Kepala sudah sering cenut gitu ya Bu ya, walaupun mungkin ya sudah suka datang ke bas apa kesemuan ya, walaupun aktivitas kita ya sudah terasa mulai lemah, badan kita sudah mulai lemah, tapi kita bersyukur. Kenapa Bu? Karena kita bagaimanapun masih diberi ya kesehatan. Dengan kesehatan ibu bisa beraktivitas kan? Alhamdulillah. Dengan kesehatan ibu masih bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga, untuk anak, untuk suami, untuk orang lain. Alhamdulillah. Satu hal ya ibu, mungkin sebelum kita masuk ke ini kita, nikmat ketika kita masih bisa bernafas. Ya enggak Bu? Udara, oksigen yang bisa kita hirup sampai hari ini itu bayar nggak Bu? Gratis ya. Tapi ternyata ada orang ketika dia kesulitan untuk bernafas, dia butuh oksigen. Ternyata harga oksigen itu mahal, tidak murah. Dan untuk menghirup oksigen ternyata juga tidak mudah. Nah, sekarang kita tes juga sama-sama untuk merasakan bagaimana berharganya oksigen ini bagi kita semua. Kenapa? Karena oksigen ini Allah kasih take for granted, artinya tanpa ya kita minta Allah kasih ya, dan tidak pernah berhenti. Nggak bisa kita tahan, nggak bisa kita tolak. Oksigen ini tidak bisa kita tolak dan tidak bisa kita tahan gitu. Percaya nggak Bu? Percaya kan? Kita bisa tes kan? Yuk kita tes. Tesnya gini. Kita tarik nafas panjang, ibu tahan. Kita tarik sekali nafas yang Allah beri, oksigen yang Allah beri, nikmat udara ini, nikmat oksigen ini Allah beri, sekali tarikan nafas saja. Habis itu tahan. Bisa? Kita tes, kita uji dan biar kita bisa merasakan bahwa syukur itu tidak hanya di mulut. Oke dulu ya, semua harus melatih, semua harus mencoba. Saya juga coba. Oke? Kita mulai sama-sama. Apa tadi? Tarik nafas panjang, sepanjang yang itu bisa tahan. Oke? 1, 2, 3. Tarik nafas panjang. Masih ada bertahan. Masih ada bertahan. Kita cek ke kanan kirinya masih ada bertahan. Nah, ada. Nanti saya nggak lihat jam itu Bu, berapa lama kita bisa bertahan. Tapi nggak dari 1 menit. Nggak ya. Hitungan detik kayaknya. Ya nggak Bu? Mungkin ada yang sampai 1 menit. Ya ada cuma 15 detik. Kalau saya itu 1 menit itu saya itu sampai 60 Bu. Kita tarik nafas. 1, 2, 3, 4, 5 sampai 60. Nggak sanggup. Bayangkan ibu-ibu semua yang Allah rahmati, ya, nafas saja, nikmat nafas saja itu nggak bisa kita tolak dari apa yang Allah beri kepada kita. Malah kalau kita tolak kitanya mati. Ya Bu ya. Malah kalau nikmat nafas yang Allah beri itu kita tolak, Allah saya nggak mau loh, Allah saya nggak mau loh, kitanya mati. Gitu. Ya Bu, artinya apa Ibu? Ya, begitu banyak nikmat Allah yang kita nggak minta itu Allah kasih. Kita nggak minta Ibu, Allah kasih. Lebih banyak daripada yang kita minta. Tapi biasanya kebanyakan kita hanya berfokus dengan apa yang kita minta sama Allah. Ya kan? Kita minta apa misalnya? Ya Allah, ya, berikanlah rezeki yang banyak. Kita minta sama Allah kan? Tiap hari saya berdoa loh Ustazah. Tiap hari saya berdoa pagi, siang, malam. Tapi Allah nggak kasih begini-gini aja kehidupan saya, begini-begini aja rezeki saya nggak bertambah dari yang sebelumnya. Saya berdoa terus di hari Jumat katanya, hari yang paling
yang mustajab untuk berdoa. Enggak juga. Saya sholat tahajud, ya. Enggak juga, gitu-gitu aja sama gitu, ya. Nah, oke. Kalau kita merasa Allah tidak mengabulkan doa kita untuk diperbanyak rezeki kita, ya, maka saya yang akan menjawab doa itu. Allah sudah berikan rezeki yang banyak untuk ibu dan kita serta saya khususnya. Contoh ya. Ibu mau kan? Allah kasih uang 500 juta. Mau? Janganlah 500 juta, 1 miliar aja lah. Sedikit 500 juta soalnya ya. 1 miliar ya. Ya Allah mau kasih uang 1 miliar nih katanya. Ya untuk ibu. Ibu mau? Benar ya? Mau ya? Terus kata Allah ambil dulu ya makannya 1. Aku ambil ya makannya 1. Kamu 1 miliar. Mau bu? 1 cuma ibu. Kan ada 1 lagi yang kanan atau yang kiri. Ini punya Allah loh. Mata ini punya Allah, badan ini punya Allah. Allah kita 1 aja dan Allah beri dengan 1 miliar. Mau? Ya oke, udah 1 miliar. Ini 1 lagi jadi berapa nih? Udah 2 miliar. Oke. Kemudian Allah bilang sekarang 5 miliar. Ambil tangannya 1. Mau bu? Kan ada 2 tangannya. Yang kiri aja lah diambil, yang kanan masih bisa. Ya mau juga kan? Berapa dari ini? 5 miliar. Sama mata udah 7 miliar. Nah kalau ditambah sama tangan kiri udah 12 miliar. Itu dikit atau banyak bu? Hah? Banyak kan bu? Ibu pada diri kita saja itu rezeki Allah sudah berlimpah berkuat. Coba kita pergi ke rumah sakit bu. Nah saya mau cerita hari ini. Mungkin ada ibu yang kenal. Kakak saya, teman saya, usianya seumur saya. Seumur kita barangkali juga di sini gitu ya. Sehari sebelumnya masih beraktivitas biasa. Dia seorang guru. Aktivitas biasa bersama murid-muridnya, ya. Nah, kemudian malamnya, ya berangkat tidur seperti biasa. Dan apa yang terjadi ibu? Jam 2 malam dia tidak bangun, tidak sadarkan diri. Nah, jadi itu diketahui oleh suami dan anak-anaknya. Dibangun-bangunkan tidak bangun juga ibu, sampai dipancing ya dengan ya saya biasanya kalau kita pikir pingsan biasanya kan dikasih minyak kayu putih gitu ya atau apa biasanya bawang putih gitu kan pikir pingsan biasa gak bangun juga ibu posisi diduri ini cerita nyata akhirnya dikirim ke Pekanbaru kemudian masih belum sadar juga dicek oleh dokter ternyata pecah pembuluh darahnya sampai dia tidak sadarkan diri dan akhirnya langsung dilakukan operasi. Ini perempuan ya ibu operasi. Pasca operasi sampai hari ini sudah 2 minggu belum sadar. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada esok bahkan pada hari ini nanti kita nggak tahu. Apa yang akan Allah tetapkan atas diri kita? Siapa yang bisa menjamin nih ibu-ibu saya? Umur kita masih panjang, ada nggak yang bisa menjamin? Ya ada. Ada nggak yang bisa bilang menjamin kematian itu diiringi dengan sakit dulu? Ya. Ya. Ada nggak yang bisa menjamin kematian itu diiringi dengan ketuaan, usia yang tua, usia yang uzur? Ada yang bisa menjamin? Ya. Anak kecil, anak balita, anak muda, anak remaja, masih muda, masih kuat. Ya, masih usia 30 tahun, masih usia 40 tahun, tiba-tiba kalau memang masanya sudah selesai, ya kata Allah, sudah selesai, Allah nggak lihat, ya, Allah nggak lihat harus tua dulu enggak. Kalau dia dalam keadaan kecelakaan kemudian Allah cabut nyawanya, kemudian dalam keadaan sakit Allah cabut nyawanya, dalam keadaan sehat Allah cabut nyawanya, dalam keadaan tidur Allah cabut nyawanya, itu cara Allah aja. Ya, bukan
berarti kalau seandainya dari dia kecelakaan, dia nggak keluar rumah, dia nggak meninggal, ya jalannya saja. Ya, kematian itu sudah pasti. Ya. Nah, ibu-ibu, kita berbicara hari ini tentang bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah. Ya, bagaimana kita menjadi hamba-hamba Allah yang syakur, yang selalu bersyukur atas nikmat Allah. Ya, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 apa dikatakan? Apa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ya. Jadi ibu, sekarang ini tugas kita hanya bersyukur aja siapapun ibu. Ibu jangan kemudian mengatakan bahwa gimana saya mau bersyukur, hidup saya saja juga susah. Ya, selama ini saya disusahkan oleh suami saya barangkali, disusahkan oleh anak saya barangkali, orang-orang tua saya barangkali, oleh saudara-saudara saya barangkali, oleh lingkungan saya dan seterusnya. Ya kan? Ibu selalu menyalahkan orang di luar kita yang membuat kita tidak bisa katanya bersyukur kepada Allah. Ya. Nah itu salah ibu. Ya. Jangan kita terus. Ya nggak bu? Biasanya hari-hari kita penuh dengan keluhan dibandingkan dengan rasa syukur. Ya. Itu sebenarnya menambah kesulitan kita bu. Kalau kita mengeluh dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, itu akan menambah dada kita, akan menambah susah hidup kita. Allah tidak akan membuka jalan bagi orang yang suka mengeluh. Karena tadi itu, la insyakartum la azidannakum, kalau kamu bersyukur, aku akan tambah nikmat. La inkafartum inna azabi lasyadid. Tapi kalau kamu kufur, bentuk kufur kita ibu-ibu ngeluh salah satunya. Sedikit-sedikit mengeluh, cuma begini, ya kok cuma dapat ini, ya kok begini, tuh tengoklah tuh mah, ya, tuh tengoklah tetangga saya, tuh tengoklah dia, ya, tuh dia bisa hidupnya senang, kok saya begini-begini aja, ngeluh saja. Kemudian hati yang iri, ya nggak boleh, ya nggak boleh. Kalau syirik itu beda dengan iri ya, kalau syirik itu berarti kita menyekutukan Allah. Ya, iri kita dengan keadaan orang lain, SMS katanya. Ya, SMS ya. Senang melihat orang susah, bersenang. Masya Allah, kita berlindung di bumi karena itu sifatnya iblis, sifatnya setan gitu. Ya, jangan sampai kita wujudnya manusia, tetapi sifatnya setan. Na'udzubillah nih. Kita berlindung dari perbuatan sifat-sifat setan. Kita kembali lagi tadi ya bu ya. Nah jadi coba ibu sekarang kita nih ya semua ya melihat diri kita selama ini, sudahkah kita mengurangi keluhan? Sudahkah lidah kita, lisan kita itu ya mengurangi ya dari sifat berkeluh kesah? Kita yang jawab, kita sendiri bisa jawab ya bu ya, ibu sendiri bisa jawab saya. Jadi kalau seandainya kita sebenarnya memang belum puas, ya katakanlah harusnya nih suami kita ngasih uang belanja segini, ngasih segini, kita belum puas, jujur, ya jujur. Nah, coba laki, ya alhamdulillah. Ya, semoga besok rezeki abang bertambah ya bang, karena kebutuhan kita banyak, gitu. Ya, jangan kemudian, kok segini sih bang? Abang kemana tuh sama kemarin ini? Ya kan? Mana begini? Ini nggak ada, ini nggak ada, nggak ada. Hari-hari harus seperti itu saja yang kita lewati. Itu akan bahagia nggak orang yang seperti itu? Saya mau tanya. Akan bahagia nggak orang yang hari-harinya marah-marah saja? Akan bahagiakah orang yang hari-harinya tidak pernah merasakan syukur walaupun sedikit nikmat? Enggak ada. Enggak. Makanya Nabi Musa alaihissalam ya dibimbing oleh Allah yang dia berdoa, doanya sering kita pakai, doanya adalah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa itu doa Nabi Musa? Ya Allah, lapangkanlah nafsuku, gitu ya. Mudahkanlah urusanku. Jadi kalau ibu merasa Allah uji dengan kesulitan, Allah uji dengan kesempitan, Allah uji dengan kesusahan, berdoa.
Berdoa sama Allah. Jangan ibu merepet-merepet. Jangan kemudian anak jadi sasaran. Jangan kemudian suami kena marah terus. Ya akhirnya itu tadi kata Allah apa? Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Itu perbuatan kamu sendiri gitu. Ya, ketika apa? Orang-orang di dekat kita itu kena aja terus upatan dari mati kita kepada Allah mengeluh aja kejadian hari-harinya kok begini sih kok begini. Ada yang namanya kita bersyukur ya Allah alhamdulillah. Coba bangun tidur apa yang ada di kepala itu? Bangun tidur. Mana nih ya? Apa yang mudah hari ini ya? Ya, rezeki kayak mana lagi yang saya cari hari ini ya? Itu budi kepala kita. Coba kalau kita rubah, ibu bangun tidur, alhamdulillahirobbilalamin, ya Allah, alhamdulillah. Hari ini masih berdiri, ibu alhamdulillah. Hari ini masih diberikan, insya Allah, ya. Kalaupun kita susah masih ada jasad, fisik, diri, sehat, badan, kemampuan yang bisa kita melakukan sesuatu untuk hidup kita. Ya enggak? Tapi kalau kita sudah mati, apa yang kita lakukan? Mati, dia kalau kita membawa amal soleh kita yang dari amal soleh kita. Mati, dia kalau bekal-bekal kita ini sampai ke Allah. Mati, kalau memang dia ada yang nanti bisa kita bawa menjadi pemberat semangat amal kita. Kalau tidak, banyak dosa sama suami, dosa sama orang, suka gibah, suka hasut, suka lagi fitnah orang. Kalau ibu suka jahat kepada orang, misalnya suka nyakitin hati orang, ya, kalau dibilang ibu, ya, akhirnya kita membawa kematian itu dengan, ya, membawa tabungan kosong, ada. Terus ibu mau gimana lagi? Ibu bisa minta sama Allah, kita bisa minta sama Allah, ya Allah, tolonglah kembalikan saya, walaupun sehari aja saya akan tobat, saya akan minta maaf sama suami, minta maaf sama anak, minta maaf sama saudara, semua. Ya, saya akan, gitu ya. Saya akan nggak berhenti soal apa? Tilawah Quran saya nggak akan, ya tinggalkan sholat, nggak dan sebagainya. Satu hari aja ya Allah. Banyak dikisahkan dalam Al-Quran seperti itu. Jadi kalau akan ada nanti, ya ketika kita sudah sampai di alam kubur, sampai di alam mahsyar, itu ada banyak manusia yang minta sama Allah di balik keadaan ke dunia walaupun sebentar. Apa kata Allah? Ya, sudah nggak usah lagi. Ya, penyesalanmu sudah telah. Kemarin kamu kemana aja? Udah ada para rasul yang aku utus, udah ada para ustadz, udah ada para ustazah, udah ada orang-orang soleh, sudah diingatkan, sudah diberitahu. Ya, terus kenapa? Kamu tutup telingamu, kamu tutup matamu, ya? Ya seakan-akan kita masih hidup lah. Sebenarnya seperti itu bu. Kita seakan-akan merasa bahwa badan kita masih kuat, masih sehat. Kita merasa bahwa kita masih punya kesempatan ya. Tapi tiba-tiba, ya, itu tadi kita nggak tahu kapan gitu bu. Kalau dikasih tahu, ya asik lah. Ya nggak bu? Kalau misalnya tahu, ya, ibu, misalnya saya lah, ya. Tanggal 15 September 2022 itulah ya hari kematian saya. Saya bukan dari sekarang, udah nggak selera lagi sama dunia bu. Udah dari 5 tahun yang lalu. Ya aku bisa itu udah 10 tahun yang lalu. Udah kerjaan saya beribadah. Udah nggak selera sama dunia. Udah pokoknya saya yang punya ibadah aja, saya ini aja, sedekah aja, ini jangan ketemu orang biasa nggak banyak dosa dan seterusnya. Nggak asik. Ya. Ya, manusia akan teruji betul-betul kebenaran imannya kepada Allah, ya. Karena syukur itu harus dibuktikan. Kalau kata Ustaz Aji Hidayat bu, syukur itu nggak hanya ibu katakan alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi alhamdulillah cuma kayak kita ngomong kosong. Tapi alhamdulillah setelah kita mengucapkan syukur, difungsikan apa yang Allah kasih itu, ya, untuk hal-hal yang baik. Allah ridhoi. Contoh ya bu, contoh nih, kalau saya misalkan semua ini handphone nih. Ibu dapat handphone hadiah dari suami atau bisa beli handphone atau anak kasih atau ibu bisa beli handphone, alhamdulillah itu bersyukur nggak?
yang namanya bersyukur tuh hanya ketika itu katakan alhamdulillah. Ya, bukan itu aja. Tapi bagaimana ini handphone ini itu gunakan fungsinya untuk apa yang Allah ridhoi, untuk apa yang Allah sukai. Jangan digunakan malah untuk gosip, ya kan? Untuk untuk bikin cerita-cerita bohong, atau untuk apa? Untuk nonton yang tidak benar, ya. Makanya segala sesuatu yang kita diberikan oleh Allah, yang namanya kita bersyukur, buktinya itu adalah kita fungsikan seperti apa yang Allah mau, Allah ridhoi. Contoh, baju, gila gitu ya. Ibu bisa punya baju, ya ada baju baru, ya. Mungkin kita bisa jahit, kita bisa buat apa orientasi, atau suami, atau anak, atau saudara. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nah, fungsikan baju itu, gunakan ya untuk kita melakukan aktivitas kebaikan, jangan kebalikannya. Nah, itu namanya kita bersyukur atas nikmat Allah. Nah, begitu pun dengan waktu kehidupan kita. Ya Bu, waktu kehidupan kita ini nih, kalau namanya kita bersyukur, gunakanlah untuk hal-hal yang baik, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Jadi Bu, ada satu kisah menarik ya. Itu banyak kisah. Ini kisah nyata. Seorang gubernur Abu Ubaidah, ya gubernur Syam, Suriah. Nah, dia suatu ketika dia ingin mengunjungi rakyatnya. Nah, tidak biasanya, nggak tahu kenapa kata dia itu diarahkan ke hutan, ya ke hutan. Kalau ke hutan kan biasanya bukan untuk musliman ya Bu ya. Rasanya kalau ke hutan ya paling kita ketemu siapa? Ke hutan gitu ya. Nah, mungkin tidak tahu kenapa ketika beliau masuk ke hutan, tiba-tiba dari arah kejauhan ada sebuah rumah kecil sederhana sempit. Penasaran lah, ya Abu Ubaidah ini kemudian didekatilah rumah tersebut. Nah, terdengar sayup-sayup gitu suara seorang bapak, suara ya, dia tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus terdengar suara ya seorang laki-laki ya mengucapkan alhamdulillah tidak berhenti. Rasa penasaran yang semakin gitu ya, pengen tahu siapa ya orang ini. Akhirnya masuklah, ketuklah gitu kan. Dari ketuklah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemudian buka juga, diketok lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan langsung saja. Katanya gitu ya di dalam. Langsung masuklah Abu Ubaidah ini ke dalam. Kemudian terlihatlah oleh dia seorang bapak-bapak tua yang ya di atas lantai ya dalam keadaan yang lumpuh, yang lumpuh. Baru itu dia. Semakin mendekat ya kan? Ya. Ternyata ketika sudah mendekat, bapak ini buta. Jadi apa? Tua, buta, lumpuh. Dan dia sedang ada di atas tanah, ya beralaskan, ya mungkin apa kalau kita, ya mungkin alas tikar atau apa. Ya. Nah, kemudian akhirnya ditanya, Bapak tinggal dengan siapa? Jadi katanya, istri saya sudah meninggal, anak saya berapa orang sedang meninggal, tidak ada satu anak saya yang beliau menemani saya di sini, dan sekarang beliau sedang keluar mencari yang sesuatu nanti atau rezeki. Bapak nggak bisa melihat juga. Bapak lumpuh dia, tidak bisa ngapa-ngapain juga. Kenapa Bapak tidak berhenti mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah? Padahal kalau saya lihat kan, Bapak tidak diberikan kelebihan yang banyak oleh Allah. Bapak dalam keadaan sakit, ya. Bapak juga dalam keadaan sakit. Tapi kalau Bapak bisa mengucapkan alhamdulillah, apa kata Bapak? Hamba yang dicintai oleh Allah adalah hamba yang tidak pernah berhenti untuk bersyukur kepada Allah. Itu mau dicintai oleh Allah? Mau dicintai oleh Allah? Mau. Jangan hanya dicintai oleh suami, dicintai oleh anak, dicintai oleh orang tua.
Cari kita yang paling tertinggi, yang cinta kepada Allah atau dicintai oleh Allah. Maka katanya orang yang dicintai oleh Allah, maka hatinya, lisannya tidak akan pernah berhenti bersyukur. Ya, Bu? Nah, ini harus kita latih, ibu-ibu. Saya yakin bahwa hidup kita nggak mudah. Betul. Ya, kita nggak mudah. Tapi bisa jadi ini kebaikan untuk kita dengan kondisi yang kita Allah berikan untuk kita. Sehingga apa? Sehingga hari-hari kita penuh permohonan kepada Allah. Ya nggak, Bu? Hari-hari kita meminta, berdoa, nggak pernah berhenti kepada Allah. Minta kesehatan barangkali karena kita sakit, suami kita sakit, anak kita sakit, tak pernah berhenti kita berdoa kepada Allah. Kesulitan hidup kita, kesusahan hidup kita, kemiskinan kita membuat kita semakin apa? Rutin berdoa kepada Allah. Kita ini tidak mau berdoa dalam keadaan ibu butuh, itu sombong namanya. Kalau kita ya, butuh sesuatu tapi kita nggak mau berdoa kepada Allah, nggak mau meminta kepada Allah dengan alasan dari saya udah berdoa kok Ustazah, saya baru kabulkan doa saya. Bukan tidak dikabulkan dulu. Dikabulkan. Itu dengan sesuatu yang ibu lebih butuhkan. Sehat itu pengaduan Allah. Sehat itu pengaduan Allah. Ibu masih bisa dibukakan hatinya untuk ngaji, datang ke masjid. Itu nikmat Allah. Ya. Ibu jadi dengan kondisi apapun yang hari ini Allah takdirkan, itu adalah supaya kita rajin berdoa kepada Allah, rajin meminta, menangis lagu kepada Allah. Jangan menangis kepada orang. Bantulah saya, minumlah saya sampai mengurai air mata. Yang terjadi apa? Kecewa. Karena kalau kita minta tolong sama manusia, Allah marah. Ya, karena kita lebih percaya kepada manusia daripada kepada Allah. Akhirnya kita kecewa. Itu nggak boleh, Ustazah. Ya, saya ketemu sama adik saya, adik kamu saya minta tolong, gitu kan, sama saudara saya. Boleh. Ya, tapi pastikan bahwa ibu udah ke Allah dulu, kita sama Allah. Tiba-tiba Allah gerakan, bukan digerakkan ya, tiba-tiba ya, ke tempat si Anto tiba-tiba nggak tahu mana gitu. Jadi Abu Ubaidah tadi digerakkan aja ya, ke Rasulullah, karena ada seorang yang harus dia selamatkan, yang dari situ dia juga menjadi apa? Dapat pelajaran. Kita juga Bu, kenapa hanya kita dengar sama Allah, digerakkan kaki kita, ya, ke saudara kita. Nama saudara kita, ya Allah, Kak, udah berapa hari ini saya di rumah kakak loh, Kak. Saya mau ke rumah kakak, sih mereka ada kesibukan aja, saya bertemu alhamdulillah saya ada rezeki, saya mau berbagi sama kakak. Nah, coba bayangkan, ibu kecewa nggak? Enggak kan? Karena apa? Karena Allah sudah menunjuk kita ini loh, ya, pertolongan yang akan Allah berikan lewat si Anu. Nah, datanglah kita akhirnya. Tapi kalau belum apa-apa, tiba-tiba ibu udah apa? Udah cengeng, udah apa? Udah pesimis, kamu ada sama gini, banyak uangnya, udah sering nolong saya, pasti dia bantu. Nah kan kita udah ini aja kan, merasa bahwa yang menolong kita tuh manusia. Ternyata apa katanya? Ternyata yang terjadi apa? Dia nggak bantu kita. Maaf ya Pak, kebetulan saya juga lagi berat hari ini, gitu. Ada ini nggak sabar. Padahal sebenarnya dia nggak mau, cuma kita kecewa. Gitu. Karena kalau kita minta tolong ke manusia pasti kita akan kecewa. Kita akan kecewa. Kan bicara kepada Allah. Terakhir ya Bu ya, nih, dan mau membandingkan aja. Kalau kita selalu merasa bahwa kita bukan orang yang beruntung, gitu ya, bukan orang yang dikasih nikmat yang banyak oleh Allah. Coba sekarang kita balik kayak tadi. Kita jadi orang yang kaya raya. Kita punya semuanya. Ya, Bu, kita punya semuanya. Kita bisa beli apa aja. Kira-kira untuk jadi orang baik itu lebih susah apa enggak? Susah loh Bu. Nanti diajak, Bu, datang ya ke pengajian. Perlu ya, saya mau jalan-jalan sana ke sini ke sana, gitu. Banyak urusan saya. Itu lagi saya urusin lagi. Nah, tidak bahaya. Jadi kalau Allah tahu bahwa yang terbaik kita adalah hari ini, ibu-ibu, apapun saya, ibu semua, syukuri. Jangan kita jadi orang yang kufur nikmat, melihat bahwa orang lain lebih beruntung daripada kita.
hartanya, tapi itu namanya istidroj. Oh, itu istidroj. Itu diinginkan sama Allah supaya nanti akhirnya tiba-tiba dia langsung Allah cabut nyawanya, dia tidak siap dengan bekalnya. Gitu ya. Nah, jadi terakhir ibu ada kisahnya kan. Jadi ada di sebuah rumah. Ini ada beberapa orang bapak-bapak tiba-tiba aja gitu. Kita ada nih bapak itu ke masjid sholat gitu ya. Kayaknya bapak ini apa? Tetap bu. Assalamualaikum, kan? Keluar bapak nih. Ya, Pak, yuk kita sholat. Pergilah kalian sholat bersama yang ada saya gitu kan. Itu kan urusan kalian. Saya juga bisa sholatnya. Kenapa? Kita sholat ke masjid kan nggak benar dengan duduknya. Bar gitu kan bu ya. Orang ini bu mengajak kebaikan, ya kemudian dia nyerah. Diketuknya lagi. Apa lagi? Kata bapaknya kan. Ayolah Pak, kita sholat. Ya, sholat di masjid itu pahalanya 27 kali lipat. Ya, dan akan memberikan ketenangan kepada batin kita. Ini Pak, kita sama-sama pergi. Enggak, pergi aja sama kalian. Ya, saya bisa sholat di rumah. Itu tutupnya lagi bu. Sampai bu 3 kali, orang itu masih juga bu. Kalau kita sabar nggak bu? Nah, biar aja lah kesalahan dia ya. Yang kita udah mengajak kan gitu. Ini enggak bu, hitungnya lagi sekali lagi. Kita bapak itu. Aduh, kan saya udah bilang pergi aja lah sama kalian. Enggak Pak, ayolah Pak. Ayolah Pak, kita pergi sholat bersama-sama. Kami menunggu bapak, dan kita bersama-sama. Ayolah, kata ibu kan. Ayo pergi bu. Akhirnya pergi sholat ya, dengan kalimat marahnya. Pulang, akhirnya dia bilang apa? Terima kasih ya, kamu sudah mengajak saya ke sholat. Alhamdulillah. Akhirnya Allah yang membukakan hati saya. Tahu nggak tadi saya tuh sedang apa? Ibu, bapak itu sedang apa? Mau bunuh diri. Apa? Mau bunuh diri. Oke. Bapak itu mau bunuh diri. Tiba-tiba datang tadi itu beberapa orang laki-laki mengetuk pintu mengajak sholat. Dan selesai sholat dibukakan hidayahnya, pikirannya mati, diberikan ketenangan oleh Allah dengan sholat kita. Dia tidak jadi bunuh. Nah, ini kan luar biasa, ya ibu-ibu. Ya, ketika ya dada kita sempit, masalah kita berat, itu tempatnya cuma Allah, nggak ada yang bisa. Datang lagi ke pengajian. Insya Allah hari ini bu, bukan kita aja, ada berapa hari kita dulu. Ya bu, malaikat ini penuh bu di sini. Kenapa saya tahu seperti itu? Karena Allah sudah sampaikan di dalam ayatnya. Malaikat katakan ya bahwa mereka akan terus mencari majelis-majelis ilmunya manusia. Itu mereka beruntutan dan mereka akan mendoakan orang-orang yang ada di dalam majelis ini. Ya, maka itu harus senantiasa semangat, senang untuk terus belajar ilmu agama. Itu penting ibu, penting sekali. Tapi coba bapak tadi tuh, kalau nggak ada orang yang mengajak, udah mati bapak tadi tuh. Dia neraka tempatnya. Oke, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah kasih bapak ini hidayah. Nah, itulah namanya hidayah itu mahal ibu. Tapi hidayah itu ada konsekuensi seperti tadi. Allah paksa. Nah, lain kalau hidayah itu harus kita cari, kita harus bergerak. Ibu datang ke majelis, ibu datang ke pengajian, ibu dengerin ceramah, ibu kesel sama seseorang, ibu ambil air wudhu, ibu sholat, ibu baca Quran, ibu dengarkan ceramah. Insya Allah ceramahnya pas dengan kebutuhan kita. Kok bisa ya? Apa yang ceramah saya kadang cuma buka ya sembarang aja, buka ya ada ceramah saya buka aja gitu kan. Kok pas ya dengan apa yang saya butuhkan? Itulah Allah, itulah kasih sayang Allah kepada kita. Ya, seperti itu Allah menolong kita ibu. Ya, apa yang kita butuhkan itu ya Allah kasih. Maka tadi Allah akan kasih banyak dari apa yang tidak kita minta, tapi kita butuhkan. Jangan ibu hanya berfokus dengan apa yang ibu doa rasa-rasa belum dikabulkan, padahal udah Allah kabulkan dalam hidup yang lain. Gitu, yang lebih ibu butuh. Ya. Nah, baik ya ibu ya. Ini barangkali insya Allah kajian kita pada hari ini. Ya insya Allah kita harus pastikan bahwa kita hadis, kita belajar agama itu adalah kebutuhan kita ibu ya.
jangan karena terpaksa, juga jangan karena ya merasa berat kita untuk ya belajar menjadi hamba Allah yang lebih baik, yang lebih solehah, insya Allah. Menjadi ibu yang lebih solehah, menjadi istri yang lebih solehah, dan yang penting juga menjadi anak yang lebih solehah, ya. Mungkin dulu masih ada yang gosip ibunya, gitu kan, masih ada ya ibunya yang masih hidup, merawat orang tua juga menjadi anak yang soleh, ya. Walaupun ya ada yang sudah meninggal, kita doakan, ya Bu ya, supaya di alam kubur sana dilaporkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya baik Ibu, ya ini saja. Ada yang mau Ibu tanyakan atau ada yang mau bertanya? Silakan. Ya, insya Allah ya Bu ya. Mudah-mudahan belajar itu sedikit demi sedikit, ya kita amalkan, ya Ibu ya. Nah hari ini apa yang harus kita amalkan nanti ini? Ayo, jangan banyak mengeluh, ya Bu ya. Ganti lisan kita ya dengan sering-sering alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya walaupun mungkin perlu latihan, ya itulah gitu ya, nggak mudah, iya betul. Tapi iringi awali dengan alhamdulillah. Ya, tadi kan alhamdulillah. Bapak mudah-mudahan ke depan rezekinya dimurahkan ya Pak, biar kita bisa tidak berhutang lagi. Ya. Kalau bisa, alhamdulillah, ya ini Allah cuma bisa makan ya Bu ya, walaupun kita makan nasi sama garam, alhamdulillah ya Bu. Yang penting alhamdulillah yang menunjukkan bahwa kita bersyukur kepada Allah, sehingga nanti la ali dan makun Allah akan tambahkan nikmat itu kepada kita, insya Allah. Oke, baik Ibu ya, itu saja. Ya semoga kita terus melatih diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur, ya secara lisan maupun dalam amal perbuatan kita sehari-hari, membuktikan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.